Nggak ada minta-minta ke gubernur, ke wali, nggak mau. Cukup minta ke Allah aja. Allah yang menguasai semua rezeki. Kalau kita minta-minta ke makhluk tuh suka jadi izah kita jadi turun. Martabat, kehormatan. Makanya jangan salah gaul. Bukan tidak boleh gaul dengan pejabat, silahkan. Tapi niatnya adalah bukan untuk nebeng beken. Tapi kalau mau dakwah di sana. Jadi hati-hati salah gaul, ibu-ibu. Jangan salah gaul ya. Lanjut. Apalagi yang suka membuat orang turun iman. Nah, tadi jaga mata, jaga mulut, jaga pergaulan, termasuk makanan, minuman, itu juga bisa merusak. Sok yang mabok kuat iman tidak? Tidak. Yang rewok juga ya, yang menggiling terus, pikirannya tuh lebih kepada makanan terus. Kita tuh makan sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan diperbudak oleh nafsu perut. Kalau kita makan banyak, rada susah tuh. Orang yang makannya pengen enak terus, hatinya cenderung kurang empati kepada yang susah. Nanti kalau punya medsos, kecuali yang bagian review makanan, udah nggak usah segala ditayangkan ya. Ini makanan enak potret, itu kasihan yang lihat, nggak semuanya punya uang buat beli, betul tidak? Oh lanjut, yang punya medsos, rakon, tahu rakon? Raja konten atau ratu konten, hati-hati itu bisa merusak iman itu. Kalau pikirannya terus followers, like, subscribe. Hadirin, apalagi kita pakai beli orang pakai komputer supaya ada like. Apa-apaan ini kan? Nggak ada apa-apanya. Banyak follower, punya medsos, punya. Ini lagi ditayangkan. Ada berbagai jenis. Ini itu nggak boleh nyebut ya. Tapi semuanya diurus oleh teman-teman di MQ Digital. Mereka yang ngurus, saya bagian gini aja. Semoga kata-katanya disukai Allah. Dah. Nanti gimana kalau nggak ada yang lihat? Nggak apa-apa, kan Allah lihat. Gimana kalau nggak ada yang komen? Biarin, kan Allah yang ngasih pahala. Gimana kalau komennya menghina? Ya nggak apa-apa. Kita doakan aja, kalau benar kita ke bawah jadi baik, kalau beliau salah diampuni. Dan nggak dibaca juga. Kepada yang suka ngomentarin kurang baik, punten saya nggak baca, capek-capek ya kan. Dan suka ada kan grup yang bagian begitu salah kita tes nggak apa-apa lah. Sakit hati itu kalau dibaca. Makanya supaya tidak sakit hati, jangan baca, gampang pisan ya. Kayak telepon yang marah-marah, sakit hati itu kalau kedengeran. Jadi caranya gimana? Jauhin. Baru ketika 10 menit atasan, maaf ya Pak, putus-putus gitu ya. Biasanya langsung berakhir hubungan kerjanya. Lanjut. Apa saja yang bisa bikin, ya itu tadi bagi yang punya medsos. Apalagi yang bisa ngerusak iman, berharap ke makhluk. Jadi bersandar ke gaji, bersandar ke usaha, bersandar ke suami, bersandar ke warisan. Pokoknya makin kuat kita bersandar kepada selain Allah, makin rusak iman kita. Allah yang punya segala-galanya kan. Rezeki itu Allah yang atur, kapan datangnya, di mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, Allah. Bisa lewat suami, lewat istri, lewat anak. Bapak Ibu tahu nggak yang umroh itu sebagian besar nggak bayar loh Pak. Beneran. Sebagian besar tuh nggak bayar sendiri secara syariatnya. Insya Allah bulan Agustus berangkat 14 bis. Insya Allah. Yang bayar sendiri berapa coba? Mungkin 10%-nya Pak.
Dari sekian ratus itu berapa 14 itu berapa banyak ya. Syariatnya ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Ini kan benar hadirin. Dibayar, ada yang dibayarin istrinya. Yung pakai itu tobat saya bayarin katanya gitu. Dibayarin orang tua, dibayarin mertua, dibayarin anak, dibayarin mantu, dibayarin kantor. Ada yang udah daftar sakit, udah kamu aja yang pergi. Ada beragam jalan. Ada seorang hamba Allah sekali ngongkosin 30. Betulan Pak. Jadi ada pelatih fitness yang gara-gara berangkat umroh. Bahkan ada nih bapak-bapak sakit besok juga ngirim banyak orang. Beliau lagi sakit mau dioperasi. Suster udah pernah umroh? Belum. Umroh ya? Nggak kepikir-pikir. Lagi duduk nungguin katanya lewat. Papa udah pernah ke Mekah? Belum. Udah Papa berangkat. Allah yang ngundang. Makanya banyak berharap ke makhluk itu mengurangi iman. Stop. Percayalah Pak. Gaji mau turun naik kalem saja. Ada Allah yang penguasa langit dan bumi. Dah, jangan banyak berharap. Para wanita, ibu-ibu, makin banyak berharap ke suami, makin gak bahagia. Suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Percayalah ya. Punten ya Pak ya, jangan emosi Pak ya. Boro-boro ngebahagiakan istri, mereka juga susah bahagia ya kan. Udah tenang aja Pak, tenang aja ya. Makanya kalau ingin kuat iman, kurangi berharap ke makhluk. Berharap dalam bentuk apapun. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, termasuk ingin dicintai, gak bisa ngebulak-balik hati orang. Allah yang ngebulak-balik hati. Apalagi yang bisa ngerusak iman, kurang mentadaburi. Bukan Al-Quran, nanti Al-Quran belakangan. Kurang mentadaburi kejadian. Jadi sebetulnya kan tiap kejadian itu terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Setiap nikmat harusnya kita masuk ke makom syukur. Ketika diuji kita masuk ke makom sabar. Aduh, saya sakit. Aduh, ini nggak kuat. Ini flu tuh nggak sembuh-sembuh. Saya pening sekali. Ah, ini kurang iman nantinya Pak. Sehatnya bertahun-tahun sehat. Gigi ini bertahun-tahun sehat. Suatu saat ditakdirkan sakit gigi. Atulah jangan rewel. Aduh. Oh, serasa belah kepala, enggak mungkin. Kalau belah pasti enggak ngomong. Ini serius hadirin. Orang yang suka banyak mengeluh, berkeluh kesah, pamer penderitaan, enggak sabar, enggak bisa naik iman. Naik iman itu kalau sabar. Tahan aja. Masa sehat segitu lamanya, dikasih sakit dikit itu juga sakit buat penggugur dosa, rewel. Ada tetangga yang menghina, sakit, apa-apaan, pakai sakit-sakitan, perih. Tahu tidak sakit hati itu karena apa? Karena enggak jujur melihat dirinya sendiri. Kalau kita sadar kita ini orang berlumur dosa, omongan orang tuh enggak ada apa-apanya. Penghinaan orang tuh. Kenapa kita sakit hati? Karena pengen dihormati. Kalau itu udah hilang dari diri kita, anteng hidup ini. Makanya kalau nanti lagi diuji, pengen kuat iman, sabar. Gak usah rewel, gak usah berkeluh kesah. Jangan posting penderitaan. Ada penelitian yang gak jelas siapa yang menelitinya. Kalau kita posting penderitaan katanya 80% gak peduli. 16% gembira lihat kita menderita. Sisanya 4% nek. Selesai 100% gagal total. Mau ngapain juga kita pamer penderitaan. Gak akan ada yang bisa nolong selain Allah. Enggak.
Orang pamer penderitaan itu akan merusak imannya. Jalanin saja, HHN apa? Hadapi, hayati, nikmati, jalanin aja hidup ini kayak air mengalir aja terus. Ngalir aja. Show must go on. Apa artinya? Mengalir ya. Benar gitu? Om kan udah agak lama itu. Aku kan udah lama hidup ini. Udah banyak yang hamba jalanin. Udah banyak Pak. Mau dibulak-balik mikir juga pusing sendiri dengan ngalir. Semua ujian udah diukur oleh Allah. Ada waktunya. Sudah diukur oleh Allah. Dan untuk kebaikan kita. Dosa kita tuh banyak. Sholat kita penggugur dosa nggak bisa ngegugurin kecuali dikit. Sedekah kita pelit nggak bisa ngapus karena dikit. Seperti api unggun ya, atau kebakaran rumah disiram pakai 1 sendok kecil, sendok gitu. Itu kan sedekah kita kayak gitu. Dosa melimpah ruah, sedekah 2.000. Gitu. Allah sayang kepada kita, jelebet, dihina, difitnah, sakit, bangkrut, kejedut, digigit, gogog, apa aja itu izin Allah semuanya untuk kebaikan kita, penggugur dosa. Gak usah rewel, punya dosa tidak, mau digugurkan oleh Allah, mau dihapuskan dosanya, yaitu lewat orang yang menghina, yang marah, yang memfitnah, yang nyolong. Itu semua izin Allah. Itu semua baik bagi kita. Penggugur dosa, penambah pahala. Gak usah diladenin dengan sikap yang sama. Jelas Pak? Jadi kalau istri marah-marah sama suami bagaimana? Diam justru jadi masalah. Kenapa diam aja? Kok salah terus ya? Ya emang. Semuanya izin Allah Pak. Sabar ya. Gak usah banyak ngadu kemana-mana. Di statusnya tolong. Ya Allah. Hanya Engkau lah yang maha penyayang makhluk. Tahu-tahu damai dia. Habis posting tuh. Dia sendiri udah akur. Yang baca posting, wah ini pasti berantem katanya. Jadi fitnah. Dia lupa menghapus postingannya. Udahlah, jalanin aja. Kalau dikasih nikmat syukur. Karena dikasih nikmat tidak disyukuri ngerusak iman. Wah anaknya bagus Bu lulusnya. Siapa dulu dong orang tuanya? Padahal orang tuanya nggak jelas tuh. Nggak jelas apanya? Ijazahnya. Jangan merusak iman saya Pak. Ini saya diganggu terus ini oleh kelompok ijazah ini. Diam ya. Ada lagi yang bisa merusak iman, jarang datang ke majelis ilmu, terutama yang mengkaji tauhid. Pokoknya orang kalau udah jarang ke majelis ilmu seperti HP nggak dicas, hang langsung. Nggak bisa. Pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Orang tidak belajar agama pasti ngarang hidupnya. Ngarang Pak, ngarang itu mumet. Silakan Bapak sekarang cari alamat misalkan di suatu perumahan yang tidak jelas alamatnya. Pergi ke sana stres sepanjang jalan. Silakan masuk ke hutan, tidak ada pemandu, stres sepanjang jalan. Agama itu adalah panduan hidup. Makanya maaf ya, kalau kita lihat sekarang, wah banyak ini pejabat ini, profesi ini, itu termasuk, berbagai udah dididik dilatih, nggak bisa. Kalau dia nggak belajar agama dengan benar, kalau dia nggak belajar tauhid, dia nggak akan takut ke Allah. Yang bikin orang kerem dari perbuatan maksiat itu adalah takut ke Allah.
Makanya berbahagialah ibu-ibu kalau punya suami takut ke Allah. Hati-hati ibu-ibu kalau punya suami takut ke ibu. Kalau takut ke ibu baiknya cuma di depan engkau. Tapi suami takut ke Allah, udah di mana-mana dia nggak akan jaga diri. Nggak ada Pak yang bisa ngerem orang begitu pakem dari korupsi, dari perbuatan tercela kecuali iman. Kalau orang udah yakin semua dilihat Allah dan semua ada balasannya, enggak mau tuh berbuat dosa tuh. Walaupun tidak mungkin kita 100% tanpa dosa ya. Nah pintunya adalah belajar agama. Jadi kalau pelatihan, pendidikan, sekolah, apa dididik ini, dididik itu, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tapi hatinya nggak dikuatin iman, itu badan kuat itu bisa zolim Pak. Nah lihat senang belajar agama enggak? Belajarnya diawali belajar tentang Allah enggak? Itu ada orang senang ke pengajian, malah dia bagian ceramah, tapi kenapa kok kelakuannya kayak gitu? Jadi kalau orang kuat iman itu katanya nyaman Pak, sehingga aura yang memancar nyaman. Tapi orang itu ngomongnya tuh gak enak terus padahal dia pakai dalil, mungkin hatinya tidak nyaman. Kalau di sini tidak nyaman, nanti dalil Quran, hadis itu hanya digunakan untuk memfasilitasi ketidaknyamanannya. Kalau dia sebel tembak pakai dalil, ya enggak? Mikir, jangan nyari orang, bener. Berarti Ustadz itu kurang, enggak husnuzan. Kita harus husnuzan. Ayo. Apalagi yang merusak iman, jarang baca Quran. Quran itu juga charger hadirin. Kalau bapak ibu, itu baca Quran sambil marah, cicing syah, kan ngaji ya ibu teh. Nah berarti nggak ngerti ya nggak? Kan ada yang baru setoran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas. Surat apa? Al-Hujurat. Bagaimana? Ustazah barusan, ibu udah lancar, udah hafal. Hujurat 11, 12, ibu sudah lancar. Alhamdulillah. Ustazah hati-hati ya. Ini rahasia. Itu ya, tetangga ustazah itu suka ngomongin orang. Dia itu niatnya jelek terus ustazah. Ke ustazah tuh kayaknya sebal dia tuh. Ustazah tahu nggak dia kalau bawa tas itu tas mertuanya. Barusan setoran itu hadirin. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan nyari-nyari aib orang. Dan jangan gibah baru setoran. Langsung itu praktek ya nggak? Berburuk sangka, nyari-nyari aib. Kenapa? Karena tidak paham. Mari kita baca Quran. Baca Quran bagus-bagus. Tidak mengerti bagus-bagus. Kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Jadi bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan kalau ikhlas. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar 286 ayat 25.500 huruf. Berarti kalau baca Al-Baqarah dengan ikhlas dan benar dapat 250.500 seperempat juta kebaikan. Makanya orang yang baca Al-Baqarah dengan ikhlas berkahlah ya. Dia sekali baca sejam tuh
sejam sampai sejam seperempat, melakukan 1/4 juta kebaikan. Gimana doanya nggak diijabah? Sihir juga nggak mempan, jin juga lari. Tapi panjang, udah nggak usah baca. Pakai tapi wah ya nggak. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Al-Ikhlas sepertiga Quran. Yes, ya sudah so. Benar sepertiga Quran itu. Ya kalau nggak ngemodal ya nggak apa-apa ya. Lanjut. Baca Quran. Nggak ada hari tanpa Quran. Nggak bisa. Nggak mungkin. Allah sekarang udah menyiapkan Quran di tangan kita. Ini zaman tiap orang punya Quran. Demi Allah sudah memudahkan Quran ada di tangan ini. Dibaca enggak? Segala dibaca, segala dilihat. Kenapa Quran enggak? Allah yang bikin kita punya HP, Allah yang buatkan aplikasinya. Baca dengan terjemahnya. Beda nanti hidupnya. Percayalah Pak. Dengan adanya kejadian di Palestina, harus prajurit itu hafal Quran. Kalau kita abot ya ngapalin Quran, ya udah nggak usah ya, rewel wae ya. Baru juga rencana kita udah berat. Bismillah saja. Sejujurnya, bagus tuh jujur. Saya tuh baru baca, saya tuh punya penyakit mudah lupa, susah ingat. Bagi kita mah terserah mau jadi takdir hafal atau tidak, yang penting baca, pahami, amalkan. Dah IQ saya mah agak lemot. Sok kalau itu mau kayak gitu sebut-sebut aja terus, diijabah nanti jadi lemot asli. Husnuzon, walaupun sudah tua. Ya, terus aja berusaha. Pokoknya jangan cita-cita hidup bahagia jauh dari Quran. Aduh, saya ini belum bisa baca Quran. Atuh belajar, malu ini bukan belajar ngaco ini. Benar ada seorang doktor, dosen senior di pesantren mesantren Pak, ngambil cuti karena beliau ingin bisa baca Quran. Malu tidak, mau ngapain saya malu? Justru saya malu segala dipelajari tapi enggak belajar Quran. Ayo, ada kan yang anaknya di wisuda, aduh meni bangga, ayo manenan teu bisa ya. Ayo dong hafalin Quran, ibu ingin kalian bawa mahkota, kata anaknya teh atuh bawa sendiri ibu ya. Jangan ngomong gitu anak-anak, awas dong. Enak si bapak ya nggak pengen anak-anak bawain mahkota, dia ke orang tuanya enggak. Kan berapa banyak orang tua yang ingin anaknya bawa mahkota, dia mah nggak kepikir bawa mahkota buat orang tuanya. Ayo kurangi medsos, baca tuh Quran. Ini serius, baca dengan terjemahnya. Orang-orang non-Islam yang lihat Palestina tergerak beli Quran terjemahnya. Mantap Pak, mereka jadi kenal Allah. Apalagi yang bisa ngerusak iman? Taraka masjid. Ini masjid itu charger. Asli Pak. Ada katanya seorang pejabat yang anti sekali kegiatan di masjid. Nggak bisa dapat hidayah, padahal dia lelaki. Kalau ke masjidnya udah nggak pernah, susah. Ini rumah Allah ini. Salah satu yang membuat orang lemah iman teh jarang ke masjid. Pernah dengar lelaki solehah? Pernah dengar tidak? Nggak mungkin lelaki solehah. Masa ada lelaki solehah? Apa cing lelaki solehah? Yang sholatnya di rumah terus? Bukan, itu kedul namanya. Pak, nggak bisa. Kita untung di Indonesia ini dimudahkan masjid. Waktu di Jepang Pak, di Hokkaido, di kota Sapporo, waktu ke sana 2 kali saya ke sana teh,
Itu orang semangat ke masjidnya luar biasa. Badai salju Pak, dalam itu -8 tapi feels rasanya -14. Gini ajalah Bapak masukin aja kepalanya ke freezer gitu. Dingin, salju tebal segini, naik sepeda susah, jalan aja susah. Subuh pada ke masjid Pak, termasuk mu'alaf. Ada seorang mu'alaf yang dia nyetir dalam keadaan berat juga, ngejemputin orang Islam supaya ke masjid. Pulang pergi tiap hari untuk subuh dan isya ya, karena siang dia ngantor. Ke masjid, ya suhu segernya ya enggak. Makanya udahlah, nggak usah cerita pengen hidup bahagia. Allah dekatkan dengan masjid, tidak mau ke masjid. Insya Allah hari ini sore saya ke Perth, ke Australia, ke Masjid Darut Tauhid di sana. Bapak kalau lihat ya di Masjid Darut Tauhid di Perth itu Pak, di masjid yang Allah amanahkan ke DT, itu ramai Pak. Saf-saf tuh panjang, banyak. Dan pergi ke masjid itu pakai mobil semuanya. 10 menit, 15, artinya 10 kilo Pak. Artinya rumahnya sekitar di Cimahi baru ke sini. Nggak ada yang dekat-dekat. Karena di sana kan jauh-jauh, 5 menit, 10 menit itu kali kilo. Kalau 1 menit 1 kilo, berapa? 10 kilo tuh. Ngumpul. Makanya kalau udah tahu fadilah keutamaan masjid tuh, ingin kuat iman, dah ke masjid. Tapi di masjidnya bukan lihat yang enggak. Yang menikah masjid ya liar deh Mama. Bapak urusan katanya. Yang di masjidnya juga diam teh kene terus. Kenapa Bapak Akang sekarang rajin itikaf? Kontrakan mahal atau bukan itikaf gitu ya. Ibu kenapa ke masjid dikehel dah pemajikan saya tengok. Nah Bapak Ibu, masjid, dan yang paling top menguatkan iman adalah la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau ingin iman menguat, udah banyak zikir. Sebut saja nama Allah sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi penyebab utama lemah iman jarang zikir. Ayo zikir aja, pilih mau yang mana. Astagfirullahaladzim. Atau alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah rumah ada, alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah. Buka sekarang dosa, astagfirullah. Mau digugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada mantan jenderal marinir Pak. Hobinya bersepeda, udah pensiun. Kenapa senang bersepeda? Karena selama bersepeda zikir saya nggak ada yang ganggu. Jadi sambil sepeda, subhanallah walhamdulillah, anteng berhenti lagi di masjid, sholat, lagi sepeda. Ya tidak dilarang kalau tidak mengganggu orang lain dan jadi amal. Ini mah zikir tidak, sepedahan tidak ya kan. Ayo Bapak Ibu yang baik, teman-teman sekalian. Nah pokoknya mah kalau ingin bahagia ingat cuma 2, iman amal soleh. Jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak iman dan membuat rusak amal. Udah nggak, dunia, percayalah dunia ini milik Allah, nggak akan kemana-mana. Kalau kita fokus memperbaiki terus keyakinan ke Allah dan fokus setiap kegiatan aktivitas kita itu niatnya baik dan caranya yang Allah sukai, benar kita akan diuji oleh Allah. Tapi ujian juga dibimbing oleh Allah. Kita akan menghadapi ujian udah pasti ya. Mungkin kesehatan, mungkin finansial, mungkin anak, keluarga, suami, istri, orang tua atau usaha. Tapi nanti Allah ngebuka hati kita, ngerti bahwa ini tuh adalah baik. Kalau Allah udah ngebuka hati kita, kita enggak lagi berat Pak.
Seperti yang batal menikah. Ada dua nih, dua calon mempelai, dua-duanya batal menikah. Yang satu ngejerit histeris, ngebentur-benturkan kepalanya ke tembok. Bapaknya marah, telepon sana, telepon sini. Ibunya pingsan ya, ngelepek. Tapi ada lagi satu keluarga batal menikah, sujud syukur. Gimana nak batal? Oh Pak, ini semua qadarullah, takdir Allah. Bukankah kita minta yang terbaik? Dan pasti Allah menggagalkan, inilah yang terbaik. Tapi gimana itu sewa gedung, udah ya nggak apa-apa. Itu berarti udah rezeki mereka. Kalau bisa dipulangin syukur, kalau enggak ada masalah. Ini undangan udah disebar, ya mungkin ada teman yang mau ganti nama ya. Kita malu dong, enggak ada yang malu, tinggal beritahu aja qadarullah yang rencananya hari Ahad tanggal 8 akad nikah. Allah belum mengizinkan terjadi sehingga pemberitahuan ini memberitahukan bahwa walimah urus hari ini tidak jadi dilaksanakan. Semoga hikmahnya bisa didapatkan oleh kami dan juga semua jamaah. Beres, kenapa harus maluan? Kejadiannya sama, yang ini ngejongkeng, yang ini bersyukur. Apa yang membedakan? Iman. Kenapa kemarin pilkada tidak ada yang tidak ke dewan tapi jadi ke rumah sakit jiwa, ya kan? Kenapa? Masalah iman aja Pak. Kalau orang beriman, kalau memang nggak ada takdirnya jadi ya nggak jadi. Kenapa bisnis banyak yang stres? Padahal bisnisnya Allah yang ngatur rezeki. Tender ya tender saja. Kalau enggak ya memang bukan rezekinya. Kenapa ribet? Betul tidak? Makanya orang-orang iman mah enggak ribet. Orang yang kurang iman namanya buribet. Suaminya masruwat. Begitu. Terima kasih hadirin sekalian. Masya Allah. Kepada teman-teman yang berada di Bandung dan sekitarnya mau ikut kajian jam 9 pagi di Eko Pesantren 1, 3 km ke bawah dari tempat ini ya. Lalu insya Allah pekan yang akan datang kalau masih ada, kita jumpa di Masjid Istiqlal Jakarta. Doakan semoga perjalanan ke Darut Tauhid Perth ini membawa hikmah. Karena 7 tahun ngurus izin dari 2017 dan sekarang sudah keluar izin masjid. Sebelumnya hanya izin gereja. Gereja itu cuma sekali seminggu keramaiannya. Sekarang jadi 5 kali sehari. Itu tentu izinnya berbeda. Ya, alhamdulillah izinnya sudah sempurna sekarang. Allah yang mengatur. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.